Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Diana Astuti Permatasari Aupatialu dengan NIM 270246876. Saya dari kelas TWDA. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang penerapan metode deterministik dalam konteks optimisasi dan proses stokastik, khususnya menggunakan pendekatan Markov Chain dan implementasi melalui software MATLAB. Berikut adalah studi kasus yang diberikan, yaitu sebuah agen penyewaan mobil memiliki kantor di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Agen ini menyediakan penyewaan satu arah dan dua arah, sehingga mobil yang disewa di satu lokasi dapat berakhir di lokasi lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada akhir setiap minggu, 70% dari semua penyewaan adalah dua arah. Berikut ini data terkait aktivitas penyewaan sekali jalan. Dari Phoenix, 20% menuju Denver, 60% menuju Chicago, dan sisanya menuju Atlanta. Dari Denver, 40% menuju Atlanta, dan 60% menuju Chicago. Dari Chicago, 50% menuju Atlanta, dan sisanya menuju Denver. Dan dari Atlanta, 80% menuju Chicago, 10% menuju Denver, dan 10% menuju Phoenix. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah berikan contoh model terkait kasus tersebut dalam bentuk model rantai Markov. Yang kedua adalah jika agen rental mobil tersebut memulai minggu awal dengan alokasi sebanyak 100 mobil di setiap lokasi, seperti apa distribusinya dalam 2 minggu selanjutnya? Yang ketiga adalah jika setiap lokasi dirancang hanya mampu menampung maksimal 110 mobil, apakah akan terdapat masalah ketersediaan ruang jangka panjang di salah satu lokasi tersebut? Yang terakhir adalah tentukan rata-rata jumlah minggu yang dibutuhkan sebelum mobil dikembalikan ke lokasi asalnya. Kita mulai dengan soal yang menjadi dasar analisis. Soal ini berkaitan dengan distribusi mobil di 4 kota, yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta, di mana setiap kota awalnya memiliki 100 mobil, dan kita diberikan matriks transisi yang menunjukkan probabilitas perpindahan mobil antar kota di setiap minggunya. Di sini kita dapat melihat representasi visual dari soal, termasuk matriks transisi dan kondisi awal distribusi, di mana matriks ini adalah inti dari pendekatan Markov Chain karena menunjukkan probabilitas mobil berpindah dari satu kota ke kota lain setiap minggu. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan pendekatan deterministik melalui Markov Chain, di mana kita akan menghitung distribusi mobil dari minggu ke minggu secara manual dan juga menggunakan software MATLAB untuk validasi dan efisiensi. Di mana perhitungan manual dilakukan dengan mengalihkan vektor distribusi awal dengan matriks transisi, di mana proses ini akan diulang untuk setiap minggu. Hal ini menunjukkan bagaimana distribusi berubah seiring waktu dan menjadi dasar untuk analisis jangka pendek maupun analisis jangka panjang. Misalnya P adalah Phoenix, P adalah Phoenix, D adalah Denver, C adalah Atlanta, P I J yaitu adalah probabilitas berpindah dari tempat I ke tempat J, di mana berdasarkan data di atas diketahui bahwa PPP sama dengan PDD sama dengan PCC sama dengan PAA sama dengan 0,70 atau 70. Artinya apa? Adalah 70% mobil setiap minggu akan kembali ke asalnya secara two-way. Selanjutnya adalah Markov Chain, di mana secara teoritis
Markov chain adalah model stokastik yang menggambarkan sistem yang berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan probabilitas transisi. Di mana dalam konteks ini, setiap kota adalah sebuah state dan mobil berpindah antar state sesuai matriks transisi. Di mana dapat kita lihat perhitungan probabilitas pada slide berikut. Selanjutnya adalah software MATLAB. Kita menggunakan software MATLAB untuk mempercepat dan mempermudah perhitungan. Di mana software MATLAB memungkinkan kita melakukan simulasi distribusi mobil dari minggu ke minggu. Kita bisa menghitung steady state dan bisa menganalisis waktu kembali ke lokasi asal. Lanjut, yang B adalah distribusi dalam 2 minggu selanjutnya setelah 3 minggu, yaitu distribusi awal yaitu 100, 100, 100 untuk keempat daerah tersebut, di mana tahap distribusi menggunakan MATLAB. Di sini setelah 3 minggu, hasil simulasi menunjukkan distribusi mobil sebagai berikut, yaitu 41, 93, 154, dan 111. Ini menunjukkan bahwa Chicago mengalami peningkatan signifikan, sedangkan Phoenix mengalami penurunan besar. Perhitungan ini dilakukan baik secara manual maupun dengan software MATLAB. Dengan output distribusi after 3 week yaitu 4193, 154, dan 111 menunjukkan jumlah mobil di 4 lokasi setelah beberapa minggu berjalan. Jadi dari total 400 mobil, Phoenix hanya memiliki 41 sekitar 10%, Denver 93 mobil sekitar 23%, Chicago 154 mobil sekitar 38%, dan Atlanta 111 mobil sekitar 28%. Dibandingkan kondisi awal yang sama rata yaitu 100 mobil di tiap kota, Phoenix mengalami penurunan besar, sedangkan Chicago mengalami peningkatan paling besar. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan lebih banyak mobil didistribusikan keluar dari Phoenix dan masuk ke Chicago, sementara Denver dan Atlanta mengalami perubahan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan. Dari hasil tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa mobil lebih banyak berpindah dari Chicago dan keluar dari Phoenix. Maka hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam aliran kendaraan antar kota, di mana analisis ini sangat penting untuk pengambilan keputusan operasional tersebut ditambah atau dikurangi. Lanjut. Yang C adalah masalah ketersediaan ruang jangka panjang di setiap lokasi menggunakan software MATLAB, di mana input tertera sebagai berikut pada slide dan output steady state didistribusikan pada slide, sehingga distribusi kendaraan menjadi normal atau steady state matrix, atau menjadi normal, kendaraan menjadi normal. Di mana dengan masalah ketersediaan ruang kita dapat melanjutkan ke analisis ketersediaan ruang jangka panjang, di mana kita dapat menggunakan MATLAB. Jadi kita dapat menghitung steady state distribution untuk melihat apakah jumlah mobil di tiap kota akan melebihi kapasitas maksimum yaitu 110 mobil atau tidak. Lanjut. Jadi berdasarkan hasil perhitungan steady state pada MATLAB, diperoleh distribusi jangka panjang
sekitar 0,0311, 0,2442, 0,4139, dan 0,3108. Jika dikalikan dengan total mobil yang digunakan pada perhitungan, yaitu 100 mobil, maka jumlah mobil yang diperkirakan ada di setiap lokasi dalam jangka panjang adalah sekitar 3 mobil di Phoenix, 24 mobil di Denver, 41 mobil di Chicago, dan 31 mobil di Atlanta. Karena kapasitas maksimum setiap lokasi adalah 110 mobil, maka seluruh lokasi masih jauh di bawah kapasitas tersebut. Artinya apa? Artinya dalam kondisi ini tidak akan ada masalah ketersediaan ruang jangka panjang di semua lokasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pergerakan mobil antar lokasi dalam jangka panjang tersebut akan cenderung membuat jumlah mobil di setiap kota tetap relatif rendah dibandingkan kapasitas maksimum yang tersedia. Dengan kondisi seperti ini, maka perusahaan tidak perlu melakukan intervensi khusus untuk redistribusi armada karena tidak ada risiko penumpukan kendaraan yang melebihi kapasitas, di mana semua lokasi akan tetap aman dalam hal ketersediaan ruang parkir untuk armada yang ada. Analisa steady state tersebut dapat terlihat pada output. Di mana dapat disimpulkan pada analisis ini yaitu jika dikalikan hasil steady state, jika dikalikan dengan total mobil, maka jumlah mobil di setiap kota seperti yang saya sebutkan tadi, di mana semua masih di bawah kapasitas maksimum sehingga tidak ada masalah ketersediaan ruang. Yang terakhir adalah rata-rata waktu kembali, di mana kita juga akan menghitung rata-rata jumlah minggu yang dibutuhkan agar mobil kembali ke lokasi asalnya. Hal ini sangat penting untuk memahami siklus pergerakan kendaraan dan potensi kekurangan armada di suatu kota. Di mana dengan output sebagai berikut, hasil 310.0476, 33.4242, 15.6638, dan 24.9048 menunjukkan rata-rata jumlah minggu yang dibutuhkan sebelum sebuah mobil kembali ke lokasi asalnya untuk masing-masing kota dalam urutannya yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Angka 310.0476 atau 310 minggu untuk Phoenix berarti secara rata-rata mobil yang keluar dari Phoenix akan kembali lagi ke Phoenix sekitar 310 minggu. Nilai ini sangat besar karena apa? Karena probabilitas mobil kembali langsung ke Phoenix relatif kecil, aliran kendaraan lebih banyak menuju kota lain dan hanya sedikit kembali dalam beberapa langkah pertama. Sementara untuk Denver, nilai rata-rata waktu kembali adalah 33.4242 atau 33 minggu, dibulatkan menjadi 33 minggu, di mana menunjukkan bahwa mobil kembali lebih cepat ke Denver dibandingkan ke Phoenix. Artinya apa? Artinya adalah mobil dari Phoenix membutuhkan waktu rata-rata 310 minggu untuk kembali, sedangkan dari Chicago hanya membutuhkan 16 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa arus kendaraan ke Chicago sangat tinggi, sedangkan
di VNext sangat rendah. Lanjut. Ya, lanjut, Chicago juga memiliki rata-rata waktu kembali paling singkat, yaitu 15,6638 atau sekitar 16 minggu, di mana hal ini menandakan bahwa arus kendaraan ke Chicago relatif tinggi dan mobil sering kembali ke kota ini. Sementara itu, di Atlanta berada di posisi menengah dengan 24,9048 atau sekitar 25 minggu, di mana perbedaan ini menunjukkan pola perpindahan mobil antar kota dalam matriks transisi, di mana kota dengan tingkat inflow yang besar seperti Chicago cenderung memiliki waktu kembali lebih singkat, sedangkan kota dengan inflow rendah seperti VNext memiliki waktu kembali yang sangat lama. Dengan demikian, hal ini berarti VNext berpotensi sering kekurangan mobil. Karena apa? Karena lambatnya arus balik, sedangkan Chicago cenderung tidak mengalami masalah ketersediaan karena mobil cepat kembali. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan redistribusi armada atau insentif perjalanan menuju VNext agar ketidakseimbangan ini dapat berkurang. Lalu dengan menganalisis waktu kembali, dengan waktu kembali yang sangat lama, dapat disimpulkan bahwa VNext berpotensi mengalami kekurangan mobil. Sebaliknya, Chicago cenderung tidak mengalami masalah karena mobil cepat kembali. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan redistribusi armada atau insentif perjalanan menuju VNext agar ketidakseimbangan ini berkurang. Demikian presentasi dari saya mengenai metode deterministik dalam distribusi kendaraan, di mana kita telah melihat bagaimana metode Markov Chain dan software MATLAB dapat digunakan untuk menganalisis distribusi, ketersediaan ruang, dan waktu kembali kendaraan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang.